Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saya kembali saudara-saudara mau melanjutkan tentang karunia kemurahan, ya, karunia kemurahan. Nah, saya mau memberikan contoh satu lagi, yaitu dari Paulus. Paulus itu murah hati, dan dia mengajarkan supaya orang lain juga mau murah hati. Nah, murah hatinya gimana? Paulus itu pada waktu dia di penjara, dia bertemu dengan Onesimus. Entahlah bagaimana pertemuan itu, apakah mungkin bahwa Onesimus itu juga di penjara, lalu bertemu dengan Paulus. Nah, akhirnya dia melayani Paulus dengan baik dan Paulus mengasihi dia, ya. Dan tentunya Paulus mengabarkan tentang kasih Kristus, percaya dalam Tuhan Yesus supaya dia beroleh selamat, ya, beroleh hidup kekal. Akhirnya Onesimus juga percaya, terima Tuhan Yesus. Nah, setelah itu mungkin dia menceritakan riwayatnya dan dia memberitahu bahwa dia dulu bekerja pada Bapak Filemon. Lalu mungkin entah apakah dia berbuat kesalahan atau bagaimana, dia melarikan diri. Kemungkinan. Jadi dia itu mungkin dia ditangkap, akhirnya dipenjarakan. Kemungkinan, saya juga tidak tahu karena tidak ditulis di sini, ya. Nah, kemudian setelah dia terima Tuhan, dia kan berubah, ya. Dia menceritakan mungkin dia bertobat dan dia mungkin juga ingin minta maaf sama Filemon, tetapi tidak berani, takut, ya. Nah, padahal Filemon itu di rumahnya ada jemaat, ada pertemuan, ada ya jemaat rumah gitu, ya. Jadi di dalam keluarga itu ada pertemuan, persekutuan. Nah, itu sebabnya Paulus suruh si Onesimus ini kembali pada bosnya dan minta maaf. Lalu dia menulis surat ini yang namanya surat Filemon. Dia minta kepada Filemon, kamu terimalah ini Onesimus karena dia sekarang sudah bertobat, ya. Dia melayani aku, gantiin kamu. Seharusnya kan kamu yang melayani aku di penjara, ya. Kalau bisa terimalah dia. Kalau dia punya utang, sudahlah nanti aku yang nanggung, kata Paulus, ya. Terima saja dia, hutang-hutangnya bebankan kepada Paulus, ya. Jadi Paulus rela membayarkan. Tetapi dia juga bilang sama Filemon, sebetulnya kamu itu juga punya utang loh sama aku. Utang karena dia juga sampai percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan karena kesaksian dari Paulus, ya. Jadi surat ini isinya begitu, minta supaya Filemon menerima, jadi supaya punya murah hati. Ya, murah hati itu termasuk rela mengampuni orang, ya, orang yang sudah bersalah, kalau minta maaf dimaafkan. Nah, itu karena kemurahan hati, ya, mengampuni orang yang bersalah. Jadi mari kita juga belajar supaya kalau karunia itu bisa, tadinya nggak punya, bisa punya, saudara, kalau kita berlatih, ya. Jadi misalnya saya dari muda sudah mulai mengajar sekolah minggu, tapi pada waktu saya mengajar itu saya rasa karunia saya mengajar, ya. Pada waktu saya mengajar itu anak-anak tuh banyak yang datang, dan di antara orang-orang yang datang itu ada yang sampai terima Tuhan Yesus, sampai dibaptiskan, ya. Dan saya juga, ya, kemudian sudah dewasa kan saya mengajar di sekolah minggu, mengajar di STT, ya, menjadi dosen, ya, banyak, sering mengajar, ya, mengajar di mana-mana gitu. Nah, tapi kalau karena mengajar, lalu kadang-kadang diminta untuk menyampaikan renungan, akhirnya saya belajar juga, ya, belajar untuk bisa berkhotbah. Tapi kan itu dari latihan belajar.
karena sering diminta untuk berkhotbah, akhirnya ya itu merupakan tambahan ya, jadi berkembang, bisa mengajar kemudian bisa berkhotbah. Nah, karena bisa berkhotbah, lalu karena kita belajar firman Tuhan, kita mesti tahu bisa mengampuni orang ya. Jadi saya juga belajar. Dulunya juga mungkin sulit mengampuni orang, tetapi karena belajar, karena firman Tuhan yang memberitahu bahwa kita itu, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Jadi kita juga harus mengampuni orang lain. Jadi belajar kan. Nah, lalu ada kesempatan untuk berkenalan dengan orang, memberi beasiswa untuk anak-anak. Jadi saya belajar membagi-bagi, ya, membagikan beasiswa, tidak diambil untuk sendiri, diberikan kepada orang yang harusnya menerima, ya. Jadi itu bertumbuh, berkembang, ya. Akhirnya bisa karena belajar, bisa menasehati ya, karena dalam pelayanan bertemu dengan banyak orang, kepada anak sendiri menasehati, kepada orang lain menasehati, jadi karunianya ada lagi gitu ya. Nah saudara, kalau dilanjutkan karena kita latihan satu dengan yang lainnya berhubungan, karena sering digunakan, lalu karunia kita bertambah, seperti Tuhan memberikan talenta ya, yang 2 menjadi 4 ya, yang 5 menjadi 10. Nah itu sebabnya saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan memberi kita karunia dan praktekkan. Bukan hanya kita dengar, tetapi kita melakukan. Setelah kita melakukan, kita menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu sudah merupakan karunianya jadi berlipat ganda. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu murah hati memberi kami karunia. Dan biarlah kami mengembangkan karunia yang kami miliki. Kami dapat menularkan kepada orang lain. Kami dapat melipat gandakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami gunakan sehingga kami memperoleh berbagai karunia. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, supaya mereka juga akan melipat gandakan, supaya karunia yang mereka sudah peroleh, mereka perbanyak. Semakin hari mereka melakukan firman-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui karunia yang diperoleh dari Tuhan, yang dipraktekkan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita menjalankan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.